Selamat pagi anak didikku tercinta. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Karmilawati Gusinaningsih, guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika kita belum bisa untuk bertatap langsung melalui aplikasi Gudedu. Dan mohon maaf jika suara Ibu agak kurang jelas dikarenakan Ibu masih kurang sehat. Ibu juga berharap semoga kalian tetap semangat menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Jas merah. Pada pertemuan kali ini, kita masih berada pada bab 1 dengan judul besarnya yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bagian B, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baik, kita akan membahas subjudul yang pertama, yaitu proses evolusi bumi. Jadi, proses pembentukan bumi terbagi atas 4 zaman, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah zaman Arkeozoikum atau zaman Azoikum, di mana masa kehidupan purba atau awal pembentukan batuan kerak bumi yang disebut dengan protokontinen. Lingkungan pada masa itu lebih mirip dengan lingkungan mata air panas. Kemudian merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, dan munculnya kehidupan primitif berupa mikroorganisme berupa bakteri dan ganggang. Nah, di samping ada 2 contoh. Yang pertama itu adalah ilustrasi zaman Arkeozoikum atau lebih mirip dengan lingkungan mata air panas. Untuk yang kedua atau di bawahnya itu adalah contoh dari bakteri. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, di mana masa kehidupan awal atau masa mulai terjadinya perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak, seperti eukariotes atau tumbuhan dan prokariotes seperti binatang. Selanjutnya, munculnya hewan invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan karang. Contohnya bisa kalian lihat di samping, yang mana merupakan gambaran dari eukariotes, prokariotes, dan invertebrata. Kemudian, pada zaman Paleozoikum ini terbagi lagi menjadi beberapa periode, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada periode Kambrium, di mana pada periode Kambrium ini sudah muncul benua besar atau yang disebut dengan Gondwana. Kemudian benua ini merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Selanjutnya, pada periode Devon, samudra mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang hingga menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau.
Nah, berikut ini adalah contoh dari Gondwana atau benua besar yang sebelumnya itu terbentuk dari benua-benua kecil seperti Antartika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika. Kemudian, pada periode karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut dengan Pangea, Pangaea, atau Pangaeae. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman sekunder. Pada masa ini sudah mulai muncul makhluk hidup yang beraneka ragam. Kondisi bumi pada masa itu sudah mulai stabil, kondisi iklim sudah bersahabat, dan curah hujan menurun. Kemudian, pada masa Mesozoikum ini adalah awal kemunculan binatang reptil berukuran besar seperti Tyrannosaurus atau T-Rex, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Nah, perhatikan gambar di samping yang mana merupakan ilustrasi hewan pada zaman Mesozoikum. Kemudian, zaman Mesozoikum ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu periode Trias, yang kedua periode Jura, dan yang ketiga periode Kapur. Periode Trias. Pada periode ini, kondisi bumi menjadi kering dan tidak subur. Selain itu, pada periode ini, benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk. Kemudian, pada periode ini, dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah periode Jura, di mana pada masa ini dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan. Kemudian Ichthyosaurus menjadi pemburu lautan, sedangkan Pterosaurus merajai angkasa. Selanjutnya, benua Pangaea mulai terpecah. Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika, sedangkan Amerika Selatan memisahkan diri dari Antartika dan Australia. Yang terakhir adalah periode Kapur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim hangat menjadi iklim dingin. Perubahan inilah yang menyebabkan dinosaurus tidak mampu menyesuaikan diri. Yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Masa Neozoikum dikenal dengan zaman kehidupan baru. Penyebutan ini didasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa dan munculnya jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk hidup saat ini. Kehidupan pada masa Neozoikum dibedakan menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Pertama, zaman tersier. Pada zaman tersier, muncul primata dan burung tidak bergigi berukuran besar seperti burung unta. Selain itu, muncul fauna laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang. Tumbuhan berbunga terus berevolusi hingga menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Sedangkan zaman kuarter dibedakan menjadi 2 periode.
yaitu kala Pleistosen dan Holosen. Kala Pleistosen kemudian diikuti kala Holosen yang berlangsung sampai sekarang. Pada kala Pleistosen, paling sedikit terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Pada zaman glasial, sebagian besar wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara tertutup es. Demikian juga dengan pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Pada zaman ini mulai muncul kehidupan manusia, salah satunya itu manusia purba jenis Homo erectus. Kemudian manusia modern muncul pada kala Holosen. Flora dan fauna pada kala Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna zaman sekarang. Pada zaman inilah kehidupan masa praaksara di Indonesia dimulai yang ditandai dengan keberadaan manusia.